Allah Akbar Mas Baul, astagfirullah. Masya Allah Mas. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya. Seperti biasa, saya ditemani sama Mas Bahul. Oke teman-teman, malam hari ini saya penelusuran di tempat mungkin Mbak Zenda waktu itu pernah penelusuran sama Mas Bahul di tempat ini ya. Iya Mbak. Jadi saya datang ke sini lagi karena ini saya dapat informasi dari salah satu warga yang menghubungi tim kita ya Mas ya. Dan warga itu sering sekali melihat cahaya putih turun dari langit Mas Baul. Cahaya putih Mbak? Iya, turun dari langit dan jatuhnya itu ke area tempat ini. Dan yang ditemukan Mbak Zenda waktu itu apa Mas di tempat ini? Sosok perempuan Mbak. Saya tanya gimana? Wah udah lupa saya Mbak, udah agak lama sih Mbak. Ceritanya itu ya Mas? Ceritanya itu kalau saya inget-inget itu yang gini ya? Iya, suka mainin sama anak kecil juga Mbak. Oh, sosok itu. Jadi ini tidak ada hubungannya dengan cahaya putih yang turun dari langit ya teman-teman. Karena ini beda apa ya Mas, jalur ya Mas Baul. Dan turunnya itu ke sini waktu ditengok itu udah nggak ada Mas. Dikiranya tuh benda langit yang jatuh dari atas. Dicari sama warga nggak ada ya Mbak? Enggak. Dan ini Mas, dari langit turun ke bawah dicari kan nggak ada ya Mas ya. Itu sering sekali terlihat, bukan 1-2 kali Mas Baul. Di sana itu ada jalan. Nah, warga tuh sering naik motor kan kalau malam atau jalan kaki ya, atau naik mobil. Jadi sering sekali lihat saya itu putih turun dari langit. Tapi putih ya, bukan bola api yang biasa kita lihat saat penelusuran Mas Baul. Oh, saya putih biasa Mbak. Iya. Astagfirullahaladzim. Teman-teman, ini saya tidak bisa apa ya Mas ya, kayak menebak ini sebenarnya ada hubungannya dengan hal gaib atau enggak, karena ini berasal dari langit ya Mas ya, dari atas. Jadi saya tidak bisa menebak. Ya saya di sini penelusuran untuk ya mencari tahu sebenarnya ya bukan ada itu Mas, titik terang jatuhnya benda itu sebenarnya apa. Dan di sini saya akan berusaha semaksimal mungkin buat kalian yang di rumah. Tetap doakan saya, support saya buat Mas Bahul. Biasa ya Mas ya, baca Al-Fatihah 3 kali. Dan buat teman-teman yang ada di rumah, saksikan penelusuran saya ya. Iya Mbak. Waktu Mas Bahul sama Mbak Zenda tempatnya kayak gini nggak Mas? Ya, agak berubah dikit sih Mbak. Agak berubah dikit ya. Iya. Saya tak izin dulu ya Mas Bahul. Iya Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Punten. Penunggu tempat ini, siapapun kalian, dimanapun kalian berada, dari mana asal kalian, apapun wujud kalian, di sini saya mau melakukan penelusuran. Tolong kasih saya kemudahan. Niat saya di sini baik, tidak untuk mengganggu kalian. Buat kalian yang merasa terganggu, tolong tunjukkan wujud kalian di depan saya. Saya di sini ingin mencari tahu apa benda yang jatuh dari langit, apakah itu ada hubungannya dengan sosok ataukah itu memang fenomenal alam yang sering terjadi di tempat ini. Mas Bahul, ini belum ada jawaban, tapi ada satu kera Mas besar, itu berwarna putih Mas Bahul. Tapi ini saya apa ya, saya terawang, saya rasakan ini uculan Mas, apa namanya? Lepas. Iya, dia lepasan dari kerajaan gaib Mas Baul. Gitu. Jadi kita nggak jauh, kita berada di ibaratnya ini halaman kerajaan gaib. Jadi ada kera putih yang memang besar sekali Mas Baul, seperti gorila, itu lepas. Tapi dia jahat nggak Pak? Saya belum tahu karena ini masih jauh Mas Baul. Masih jauh, iya. Masih, tapi ini genah. Dia dari kerajaan asalnya Mas. Mungkin kalau bisa saya gambarkan di buku, ini sangat besar dan menyeramkan Mas Baul. Tapi dia berwarna putih, bukan berwarna hitam. Iya Mbak, ya Mbak, paham Mbak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mawujud. Ya li roh, ya li kodam, ya li jasad. Keluar. Astagfirullah Mas, tiba-tiba semeripit angin. Benar nih Mbak. Padahal nggak ada yang gerak ini. Astagfirullahaladzim. Daunnya Mbak.
Mas Baul, ini saya lagi mencari titik terang. Ini sepertinya yang kita cari memang berasal dari langit, Mas Baul. Tunjukkan wujudmu dari manapun kamu asalnya berada, entah dari langit, entah dari tanah, entah dari lautan, entah dari sungai, keluar. Allah. Mana, Mbak? Allah. Kenapa, Mas Mbak? Baul, ini malah kerannya nih Mas, yang ngusil Mas. Kerannya datang ke sini, Mbak. Enggak, dia dari jauh Mas. Dia menyerang saya dari tenaga dalam. Berarti kuat badai ya, Mbak? Ya dari kerajaan gaib, ya tentunya sangat kuat. Keluar! Apa wujud? Punten, buat yang lain tolong jangan mengganggu saya dulu. Saya tidak mencari kalian. Mohon maaf, saya tidak berurusan dengan makhluk-makhluk seperti kalian. Saya ingin cari yang turun dari langit. Mana? Tunjukkan. Astagfirullah. Mas, ini kita berada di cuaca yang tepat. Langit banyak, ada bulan, banyak bintang. Coba ke atas, Mas. Iya, Mbak. Tapi nggak ada bintangnya, Mbak. Ada, Mas Baul. Mana nggak ada tuh? Ada, Mas Baul. Nggak kelihatan, Mas. Di kamera, tapi Teman-teman, ini kita cuacanya lagi apa ya, Mas ya? Mendukung. Berarti kita kalau mungkin pemanggilan untuk memanggil si cahaya putih ini, berarti bisa ya, Mas ya? Nggak ketutup awan yang gelap ya, Mas? Karena ini kan terang ya, Mas Baul. ya bisa deh, Mbak. Bisa ya, Mas Baul ya? Atau kita langsung melakukan ritual terus kita panggil, Mas? Gimana? Boleh sih, Mbak. Mas Baul setuju nggak? Setuju, Mbak. Oke teman-teman, ini saya akan baca doa dulu. Saya akan panggil, semoga bisa keluar. Kalau nggak keluar-keluar, berarti dia nggak mau keluar. Dan kalau keluar, berarti dia yang bener-bener dia sosok. Kalau nggak keluar, berarti dia bukan sosok ya, Mas? Iya, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu sebelah sana, jangan mengganggu. Saya di sini bukan memanggil kamu. Diam di tempat. Bukan kamu yang saya cari. Mas Baul, hati-hati, Mas. Ini siluman kera putihnya sangat banyak. Dengar, Mas Baul? Dengar, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya Allah, kalau memang benar cahaya putih itu turun dari langit dan jatuh di tanah ini, maka tunjukkanlah, saya ingin melihat sebenarnya siapa wujud dari cahaya putih itu. Kalau dia benar-benar sosok, pasti dia akan mewujud. Tapi kalau bukan, berarti dia tidak sosok ya, Mas Baul. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Berikan kemudahan ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Mas Baul. Astagfirullah. Masya Allah, Mas. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Mas Baul, saya putihnya berubah jadi apa itu, Mas? Batu apa ya, Mas? Batu, Mas Baul. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Gusti Allah, Mas. Ini pocong, Mas Baul. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Mas Baul. Pocong atau batu, Mas? Pocong itu, Mbak. Pocong, Mas Baul. Ya Allah. Kepalanya, Mbak, ada ikatnya, Mbak. Oh iya, Mas. Ini sujud, Mas Baul. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Kenapa bisa sujud, Mas? Duh, saya nggak tahu nih, Mas Baul. Coba saya tanya, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, dengan siapa ini? Ini benar, tadi saya nggak salah lihat. Kamu yang turun dari atas? Kamu yang turun dari atas berbentuk sayap putih? Astagfirullahaladzim. Punten, ini dengan siapa? Kalau saya boleh tahu. Biasa ya enak nyebutnya. Mas Baul, dia seperti nggak menjawab pertanyaan saya, tapi dia mengucapkan lafal Al-Quran, Mas Baul. Astagfirullah. Aduh, kalau saya tanya terus takut menjawab, Mas Baul. Takut mengganggu dia maksudnya. Tapi dia ngapain sih, Mbak? Kok bisa kayak gitu, Mbak? Coba dipegang, Mbak. Bentar dulu, Mas Baul. Nih, dia udah berhenti. Punten, kamu kok sujud seperti ini? Maksudnya apa? Kamu kan sosok. Kamu kan berarti nggak bisa sholat.
Apa maksud dan tujuan kamu? Astagfirullahaladzim, Mas. Pocongnya menangis, teman-teman. Mas kenapa, Mbak? Dengar gak? Dengar, Mbak, tapi Mas, benar dari sosok ini. Kenapa? Astagfirullahaladzim, Mas Baul. Dia sebenarnya sudah meninggal kan? Dia sujud seperti ini karena dia ingin hidup kembali, Mas Baul. Hah? Astagfirullahaladzim. mana mungkin bisa, Mbak? Iya, Mas. Ini menangis, merintih karena ini menggambarkan dia dapat azab dari kubur, Mas. Astagfirullahaladzim. Dia seperti ini karena dia ingin hidup kembali, teman-teman. Astagfirullahaladzim. Dengar, kalian mungkin baru pertama kali dengar pocong menangis. Dengar, Mas Baul? Saya dekatkan mikrofon ya dengan sosok ini. Dengar, Mbak. Astagfirullahaladzim, Mbak. Dengar, Astagfirullahaladzim. Nggak usah disesali, ini sudah takdir kamu. Astagfirullahaladzim. Dia merintih, menangis, tapi sambil membaca ayat-ayat Quran, Mas Baul. Dia benar-benar ingin hidup kembali, teman-teman. Maka dari itu dia itu apa ya, Mas ya, berbentuk cahaya putih turun dari langit terus jatuh ke tanah ini. Itu sebenarnya dia adalah sosok ini, teman-teman. Dia ingin hidup kembali gitu, Mas. Maksud nggak? Nah, ini kalau diwujudkan seperti ini, tapi yang orang lain lihat itu yang berwujud hanya cahaya putih, Mas Baul. Seperti itu. Punten, saya nggak bisa bantu kamu apa-apa, karena ini sudah takdir kamu untuk meninggal, karena semua orang pasti akan mendapatkan kematian ya, Mas Baul. Iya, Mbak. Cuma bedanya kapan, waktunya siang, sore, malam. Jadi kamu nggak bisa menyesali. Saya di sini nggak bisa bantu apa-apa. Yang jelas saya hanya bantu doa kamu. Dan saya akan kembalikan kamu menjadi cahaya putih. Dan saya akan kembalikan kamu ke atas. Mau? Saya nggak bisa bantu kamu apa-apa. Mohon maaf sekali. Saya hanya ingin tahu wujud kamu itu seperti apa yang sering dibilang warga. Sekarang daripada saya sedih melihat sosok yang sudah ibaratnya sudah lama ya, Mas. Ini sudah menjadi jin ibaratnya, tapi dia sujud, intinya ingin menjadi hidup lagi. Sekarang saya doakan kamu aja ya, Mas Baul. Bantu doa, teman-teman yang ada di rumah bantu doa. Saya akan kembalikan kamu ke atas. Mau nggak mau? Bapak ini jaga jarak, Mbak. Iya, Mas Baul. Hati-hati, Mbak. Astagfirullahaladzim. Mas Baul, bener-bener bantu doa ya, Mas ya, yang kusuk ya, Mas. Iya, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya akan kembalikan ciptaanmu ke tempat dimana yang layak dan sesungguhnya. Setiap manusia memang akan menemui kematian, entah itu kapan. Yang jelas sosok yang di depan saya akan kembalikan lagi kepada kamu. Tolong terima ya Allah, kasihan karena sosok ini merintih, menangis, ingin hidup kembali sehingga dia sujud. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mas Baul, bantu doa, Mas Baul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Astagfirullah. Ceritanya tadi, Mbak. Iya, Mas. Terbengkalai, Mbak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kayaknya karena bulan deh, Mbak. Nggak apa-apa, Mas Baul. Alhamdulillah, semoga dia tenang, Mas Baul. Oke, teman-teman. Ternyata cahaya putih itu berubah menjadi pocong yang sujud ingin hidup kembali, Mas. Tadi kan, Mbak? persisnya di sini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tugas kita selesai, Mas Baul, malam hari ini. Tapi kan itu apa ya, Mbak? Kayaknya nggak mungkin hidup lagi deh, Mbak. Iya, Mas, tapi kan dia seenggaknya dia berusaha, dia mempunyai keinginan. Gitu, Mas Baul. Tapi kan kalau semisal kata apa itu udah telat ya, Mbak. Iya, jadi penyesalan memang ada di akhir. Memang ini sebenarnya tidak penyesalan, Mas, karena setiap kematian pasti bakal dialami setiap manusia, Mas Baul. Iya sih, Mungkin sosok ini belum siap atau mungkin ada tanggungan yang belum selesai di dunia. Jadi dia ingin hidup kembali. Allahu alam, saya tidak tahu karena dia hanya menangis, merintih dan selalu melontarkan ayat-ayat suci Al-Quran. Jadi ditanya tuh agak sedikit susah, Mas Baul. Alhamdulillahirrahmanirrahim, tapi seenggaknya saya bisa cari tahu dan berhasil yang turun dari langit ini ternyata sosok ini. Biar nanti warga melihat sendiri di YouTube ya, Mas ya. Nanti takutnya diceritain dari mulut, dia nggak percaya, biar nonton sendiri aja ya, Mas Baul. Oke, teman-teman, penelusuran malam hari ini down.
ternyata di tempat bekas penelusuran Mbak Zenda masih banyak kisah-kisah misteri yang belum terungkap. Next time kita akan kembali lagi kalau ada waktu Mas Bahul. Iya, Mbak. Buat Mas Bahul dia mau disampaikan? Nggak ada sih, Mbak. Alhamdulillah buat dari Mas Bahul kosong, teman-teman. Dari saya yaitu aja, kalau masih punya tanggungan di masa hidup ya harus diselesain. Takutnya seperti yang tadi di depan kita ya Mas Iya, Bahul. Mbak, apalagi kalau itu utang, Mbak. Utang harus dibayar, Mbak. Iya Mas Bahul, seperti itu kurang lebihnya. Jadi setiap manusia akan menjumpai kematian. Buat kalian, selesaikanlah urusan dunia ya Mas ya, biar tidak seperti ini. Karena penyesalan itu ada di akhir. Oke teman-teman, saya Fandi Ramadhani dan Mas Bahul pamit undur diri. Kurang lebihnya kami mohon maaf kalau ada salah kata dan kekurangan. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tadi kayaknya terbang ke bulan deh, Mbak. Iya Mas, ke bulan Mas. Jelas ya Mas ya? Jelas, Mbak, saya sembulannya, Mbak. Oke Mas. Alhamdulillahirobbilalamin. Ayo Mas Bahul.